Bangunan candi yang dibangun abad 8 setelah Masehi, jadi umurnya 1200 tahun. Kalau dibandingkan Prambanan, Candi Hindu di Jogja, abad 8 juga, ini candi agama Buddha di Jawa Tengah, Magelang. Ada 10 tingkat ya, artinya dasa bodhisattva bumi, 10 jalan menuju penerangan sempurna, pencerahan, itu jadi Buddha. Jadi Buddha itu gelar ya, artinya penerangan sempurna, pencerahan ataupun kebijaksanaan tertinggi. Dibagi 3 cerita, lantai 1, Kama Datu, Kama nafsu, datu alam. Manusia tidak dapat kontrol hawa nafsunya, alam kita. Lantai 2 sampai 6, bagian kedua rupa datu. Rupa itu transisi, sudah lepas dari nafsu dunia, itu ya. Ketiga lantai 7 sampai 10 arupa datu, tingkatan kesempurnaan. Buruk, baik, surga, timur, reinkarnasi ya. Di ini lantai 1 hanya terlihat 4 gambar terbuka, yang lain tertutup. Jadi ternyata candi ini akan roboh belum selesai, jadi mereka tambahkan batu ini. Kemudian lantai 1 ini tertutup lama dan baru temukan lagi 1885. Dibongkar batunya, di foto ada 160 gambar, terus ditutup lagi karena ini batu asli dan nyampak dibiarkan terbuka. Ini cerita hukum karma ya, siapa menabur akan menuai. Di belakang batu ada gambar cerita tentang surga, neraka, juga tentang pahala hukuman. Kita lihat yang terbuka saja ya, lihat ini ya, lihat ini. Ini kebaikan, menolong orang lain dengan memijat, itu kelihatan ya, pijat kepala. Yang pojok itu mengoles obat ke tubuh, ada yang pijat tangan, bawa gayung, bawa obat di gendong belakang, terus yang duduk ibu tua menumbuk obat ya. Pohon ini pembatas cerita, kiri kanan lain cerita tapi masih dalam satu kesatuan. Karena hidup sehat, kemudian mereka punya keluarga bahagia. Itu ayah, ibu, 2 anak, keluarga bahagia ya. Ya ke kiri lagi. Ini ibu menyusui anaknya, ini kebaikan juga ya. Ini yang keburukan ini yang mabuk-mabukan nggak bagus ya, tuh menyindir ya, menari, dan bawah itu merokok. Nah, itu yang kegiatan tidak sehat ya. Yuk kita geser lagi ke sana, yuk ke samping. Ini kalau bicara dengan cara yang baik, kalau ada orang tua bicara duduk, yang muda tidak boleh duduk sama derajat sama tinggi, tapi harus lebih rendah. Kalau berdiri mereka harus menundukkan tubuh seperti itu dan tangan ngaku rancang ya. Kebaikan ini keburukan. Ini ngumpi, bisi-bisi ya. Jadi semua akan ada pahala hukuman masing-masing ya. Oh ya, batu berkunci seperti Tetris ya. Jadi batu dengan kunci sangat kuat karena daerah-daerah tempat yang bangunannya batu, sistemnya Lego. Daerah gempa juga, walaupun kena gempa kan tetap satu kuncian. Banyak bangunan kuno dari batu tentunya dengan Lego ya. Oke, kita detailnya sana sambil duduk ya. Jadi kembali, Candi Borobudur adalah candi agama Buddha terbesar di dunia yang dibangun abad 8 setelah Masehi atau 1200 tahun. Candi Borobudur dalam bahasa Sanskerta bisa diartikan Boro itu wihara, candi. Kalau Budur bukit, jadi candi di atas bukit. Bangunan suci keagamaan biasa tempat tinggi, lebih dekat ke alam dewa ke Tuhan. Dibangun pada masa Mataram kuno, kerajaannya Sailendra, rajanya dimulai dibangun Samaratungga. Pembangunan awal kurang lebih 70 tahun, 2-3 generasi ya. Tahunnya 760 sampai 830. Dengan 2 juta blok batu hitam, batu andesit dari sungai-sungai dan Merapi, 35 km ke timur. Waktu 30 tahun hanya untuk mengangkut batu ke sini. Candi diselesaikan kurang lebih 200 tahun untuk detailnya, lebih rumit, abad 8 sampai 10, dan ditinggalkan dalam kondisi penyelesaian mungkin 90% ya. Karena Gunung Merapi meletus tahun 1006, itu maha bencana, maha pralaya. Kerajaan harus berpindah, tidak ada pilihan lain, dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Mataram, Kediri, Singasari, Majapahit. Ini otomatis tertutup abu Merapi dan pohon-pohonan 800 tahun ditinggalkan abad 10 sampai 18. Karena Borobudur diketemukan kembali, dibersihkan intinya oleh Raffles 1814. 2 bulan dengan 200 pekerja untuk membersihkan candi. Belum perbaikan ya, belum bisa ya, teknologinya enggak cukup. Dibangun untuk menandai masa jaya agama Buddha, sejarah agama Buddha dan pusat ajarannya katanya ya di sini. Tapi kok kenapa dipilih di sini tempatnya? 1, di keliling gunung. Tempat terbagus cari bahan dasar batu gunung. Kedua, di pertemuan 2 sungai. Kalau 2 sungai bertemu, tempat suci, tempat strategis, tempat penting. Ketiga, legenda disinilah tengahnya Pulau Jawa. Pernah dengar? Jadi dulu legenda Pulau Jawa nggak bisa diam di satu tempat. Harus tepat dipaku di tengahnya. Ini Kabupaten Magelang. Utara 20 kilo ada Kota Magelang, ada Bukit Tidar.
Jadi bukitnya legenda Pakunya, tengahnya pusarnya Pulau Jawa. Kembali ke candi, luasnya 123 meter per sisi, jadi 123, sana 123. Ke atas tingginya hampir 36 meter, tinggi asli 42 meter, jadi melesak ya. Berat candi 3,5 juta ton. Dan atas lebih tinggi terpotong kena petir, jadi atas itu kena petir. Candi ini tidak seperti candi pada umumnya ada ruangannya, ini tidak ada. Jadi full batu, istilah bangunnya masif. Jadi kalau ada ruangan di dalam ya bisa roboh ke dalam. Dan bangunan suci dari batu, bangunan kuno seperti saya katakan di awal dengan lego, Etris interlocking stone system. Batu dengan batu saling ditutup. Jadi untuk umat Buddha ritualnya dengan jalan kaki di luarnya, mulai dari timur. Candi bisa menghadap timur, arah awal mula kehidupan. Matahari terbit. Dan berdoa meditasi ke arah jarum jam karena objeknya harus di kanan, jadi arah jarum jam dari timur puter selesai di timur. Begitu juga membaca cerita tembok dari timur sebelah kiri selesai arah jarum jam timur sebelah kanan, seperti itu. Namanya pradaksina, simbol kehidupan. Kalau kebalikan itu prasalya, kematian, hidup mati dalam satu kesatuan. 10 tingkat tadi sudah saya katakan, 10 tingkat menuju pencerahan ya, dibagi 3 cerita. Kemudian dari udara bentuknya Borobudur seperti bunga teratai. Jadi lantai 7 sampai 10 itu lingkaran, stupa ada patungnya Buddha. Lingkaran itu bunga teratai, yang bawah bujur sangkar itu daun teratai. Teratai lambang kemurnian, kesucian, alam semesta, juga mandala. Visual meditasi di agama Buddha. Sudah diperbaiki 2 kali, yang pertama 1907 sampai 1911 oleh Belanda 4 tahun. Lantai 7 sampai 10, yang ada stupa-stupanya ya, ada patungnya Buddha di dalam. Perbaiki di bawah belum cukup juga teknologinya. Kedua UNESCO, 1973 sampai 83, 10 tahun. 25 juta US dollar, mereka perbaiki lantai yang candi yang kotak. Artinya lantai 1 sampai 6 turun, atau 60% dari 2 juta batu, 60% dari bangunan turun. Kemudian di atas bukit diseimbangkan, bukan diratakan ya, diseimbangkan kiri kanan, terus kasih fondasi beton 4.000 meter kubik, dan semua susun balik dalam 10 tahun perbaikan. Sekarang warisan budaya dunia di bawah UNESCO perbaikan, ada caranya, tidak boleh asal. Semuanya harus diganti dengan yang hilang harus cari tempat aslinya. Jadi misalnya satu relief itu kan batunya banyak, ada beberapa batu diantaranya hilang. Ya batu yang hilang relief itu hanya boleh diganti dengan batu kosong, batu gundul, tidak boleh dipahat, gitu ya. Di museum kita masih punya 11.000 batu yang masih harus dicari di mana tempatnya. Patung Budanya ada 505, ukurannya sama, duduk bersila, Buddha meditasi. Dalam 6 posisi tangan berbeda, hanya separuh yang komplit. Jadi kerusakan yang bukan kepala, lebih ke faktor alam, gempa, gunung meletus, kepala, vandalisme, sopan di zaman dulu. Jadi banyak tempat, biasanya patung hilang kepalanya. Jadi kalau bawa tubuhnya patungan berat, kepala itu mudah dipotong, dibawa, dijual. Patung tanpa kepala nggak ada harganya ya. Dan kesulitannya memasang kembali karena patahan di leher dan di kepala udah berbeda, jadi tidak mudah mencari. Jumlah patahan cerita sudah 3 dimensi ya, seperti kita lihat, jadi 3 lapis pahatan ya. Kalau dulu orang misalnya pahat 2 lapis, sudah 3 lapis, jadi peradaban nenek moyang ini sangat tinggi. Karena sudah zaman besi, alat pahatnya komplit dan mohon batu itu kegiatan keseharian, jadi sangat mahir. Ada 1460 gambar cerita, kebanyakan ya. Kenapa? Karena bahasa gambar itu lebih mudah dipahami. Tidak semua orang paham dan sama dalam mendengar, bicara, menulis. Jadi bahasa gambar lebih daripada kata-kata. Dan inti cerita di sini adalah hidup harus berguna untuk sesama, hidup harus berguna untuk sekitar kita. Itu inti cerita. Ceritanya tentang karma di lantai 1, cerita utama lantai 3 tentang kehidupan Siddhartha Gautama, nabinya agama Buddha. Dia lahir lebih awal ya, 623 sebelum Masehi, Yesus 41, Muhammad 5 setelah Masehi, jadi beda masa ya. Nah, kira-kira gambaran kehidupan besarnya seperti itu. Ada